saya akan kembali masuk apa? Masuk Kristen. Dan memang tidak ada. Shalom-alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo sini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang apologetika ya. Bagaimana apologetika ini membahas soal ada seorang yang katanya mantan Kristen, mantan pendeta, kemudian dia masuk kepada agama lain, dan di situ dia mengatakan bahwa jika Anda bisa menunjukkan bahwa Yesus itu sama dengan Allah, maka saya rela dibaptis kembali. Saya rela masuk kembali kepada Kristen dan dibaptis. Selama ini saya perhatikan bahwa ada pendeta-pendeta yang tetap berusaha untuk mempertahankan ajaran-ajaran yang sebenarnya kalau mereka sendiri jujur, kalau mereka sendiri mau mengakui bahwa apa yang mereka ajarkan selama ini memang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab atau ajaran kitab yang ada di tangan mereka sendiri. Gak ada satu ayat pun yang mengajarkan di dalam Alkitab itu ciptaan bisa menjadi sesembahan. Tidak satu ayat pun. Makanya saya pernah berkata kepada rekan-rekan saya juga di kantor, karena saya pernah ketemu juga dengan satu misioneri di kantor saya bekerja. Tolong berikan satu ayat saja di dalam Alkitab itu, ada nggak yang mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Tuhan? Yesus itu sama dengan apa? Dengan Allah. Kasih satu ayat saja. Dan kalau ada satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus sama dengan Tuhan, saya akan kembali masuk apa? Masuk Kristen. Dan memang tidak ada. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah selama ini Anda jadi pendeta, apa yang Anda pelajari kan gitu ya. Sebenarnya mengenai pembuktian Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu udah banyak banget. Saya sudah bahas begitu banyak, dan saking banyaknya teman-teman sebenarnya bisa cek langsung dalam YouTube channel saya, dan itu banyak saya bahas dari berbagai sisi. Tapi kali ini saya mau fokus pada satu bagian yang sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus ingin mengatakan bahwa dirinya sebenarnya adalah sama dengan Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita. Saya ajak kita di dalam kitab Matius ya, pasal yang ke-12, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan di situ ya. Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 8. Ayat 6 terlebih dahulu. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Perhatikan. Allah, ia memiliki tempat presentasi atau mempresentasikan dirinya melalui namanya bait Allah. Bait Allah, yang bait artinya rumah Allah, bait Allah maka rumahnya Allah. Di situ adalah satu hal yang tertinggi di dunia ini yang sebagai presentasi dari Allah yang tak terlihat itu. Jadi ketika orang menghadiri satu tempat di mana namanya itu ada bait Allah, di situ manusia harus tahu bahwa oh di sini ada Allah karena ini adalah rumahnya Allah. Tetapi ada satu pribadi yang mengatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Bayangin. Ia melebihi bait Allah. Tentunya seseorang jika mengatakan ada yang melebihi bait Allah, maka di situ ingin menyatakan bahwa dia itu sebenarnya sama dengan Allah. Benar nggak? Misalnya ada rumah presiden, tapi ada yang melebihi rumah presiden itu. Yaitu siapa? Ya presiden itu sendiri. Karena presiden yang punya kuasa atas rumah presiden. Dan Allah berkuasa atas bait Allah itu. Makanya dia disebut sebagai Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Dan kita akan lihat di ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di sini karena orang-orang Farisi, orang-orang yang merasa dirinya tidak berdosa, mereka menghakimi murid-murid Yesus yang pada waktu itu mereka memetik gandum pada hari Sabat. Dan mereka menghakimi merasa dirinya yang paling benar, menghakimi merasa dirinya yang paling hebat dan berkuasa. Makanya mereka mengatakan hal demikian ini. Tapi Yesus justru mengatakan di ayat selanjutnya, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat ini maksudnya apa? Maksudnya adalah dia lebih berkuasa dari hari Sabat itu. Dan dia, Yesus, adalah Tuhan. Kalau hari Sabat, siapa sih yang kalian sembah? Harusnya yang disembah adalah Allah kan.
Tapi kalau dikatakan di sini anak manusia atau Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat, maka Yesuslah yang tertinggi dari hari Sabat itu dan dia adalah Tuhan yang patut untuk disembah. Makanya ketika Pak Maksi ini, Pak Maksi Daeng, mantan pendeta ini ketika Kristen, Anda ini sebenarnya belajar apa? Masa nggak tahu kalau Yesus pernah mengatakan dirinya adalah lebih daripada hari Sabat? Nah, dalam perikop ini saya ingin membahas juga bahwa di sini orang-orang Farisi dia menyerang para murid Yesus karena mereka memetik gandum. Nah, di dalam Matius 12 ayat 1-2 ya, pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Jadi di sini orang-orang Farisi memprotes, "Loh, kenapa murid-muridmu itu tidak melakukan hukum Taurat? Kan dilarang petik gandum, bekerja, dilarang melakukan segala sesuatu yang mana segala sesuatunya itu dilakukan di hari Sabat. Itu dilarang." Dan kemudian inilah yang saya bilang tadi. Ketika Farisi menghakimi para murid Yesus mengatakan itu, Yesus bilang, Aku ini lebih dari hari Sabat, aku ini lebih besar dari bait Allah. Aku ini adalah Tuhan." Dia menyamakan diri dengan Tuhan. Dan kemudian ketika para murid dihakimi seperti itu, Yesus berapologet melawan orang-orang Farisi. Lalu apa sebenarnya isi apologetikanya? Oke. Diserang dalam bagian ini adalah ketika, murid-muridmu nggak taat Taurat. Kemudian Yesus menjawab seperti ini, ayat 2. Matius 12 ayat 3-4, ayat yang ke-3-4. Tetapi jawab Yesus pada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam." Jadi roti sajian itu hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Dan tentunya ketika Daud dan prajuritnya memakan itu sudah menjadi tindakan yang salah. Oke ya, sampai situ ya. Tapi kenapa kok ketika Daud dan para prajuritnya makan roti sajian tadi, kok mereka tidak dianggap bersalah? Karena ini, kita lihat ya. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Mereka lapar dan ketika mereka tidak makan itu bisa jadi mereka mati kelaparan. Dan ketika mereka mati kelaparan karena mereka tidak boleh makan roti sajian, dan itu jelas sesuatu yang keliru. Karena hari Sabat itu kita akan bahas nanti. Hari Sabat itu tentunya diciptakan, diadakan untuk membuat manusia itu supaya tidak mati, tapi supaya mereka tetap sehat karena berhenti dari pekerjaannya. Tetapi kalau hal yang esensi ini akhirnya gagal dipenuhi, maka mereka pasti akan mati kan? Karena mereka tidak makan, dan itu artinya hari Sabat itu gagal. Nanti teman-teman akan semakin mengerti. Kita lanjut dulu. Di ayat yang kelima dikatakan, "Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait Allah, namun tidak bersalah?" Di sini jelas ada hal yang penting, mana aturan-aturan ada. Ternyata ketika aturan itu dilanggar, mereka tidak dinyatakan bersalah karena apa? Karena ada kepentingan lebih besar dari aturan itu. Nah, saya akan memberikan contoh. Dalam Markus 2 ayat 27, lalu kata Yesus pada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat." Manusia itu diciptakan bukan untuk hari Sabat, tapi hari Sabat diciptakan untuk manusia. Itu yang saya bilang tadi. Hari Sabat ada supaya manusia beristirahat dari pekerjaannya yang begitu banyak. Kemudian mereka pada akhirnya menyisihkan waktu istirahat itu untuk mereka memulihkan tenaganya supaya mereka tidak kelelahan dan kecapean kemudian mati karena kelelahan. Dan juga waktu itu dipakai juga untuk memuji membesarkan nama Tuhan dalam beribadah. Jadi ini tujuannya supaya untuk manusia. Makanya di dalam Keluaran pasal 31 ya dikatakan, "Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat
turun-menurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk istirahat. Berhenti bekerja untuk istirahat. Jadi hari Sabat ada, itu sebenarnya untuk berhenti bekerja dan mereka beristirahat, supaya mereka tidak mati. Itu kepentingan diciptakan waktu istirahat ini. Jadi kalau mereka mati, apa tujuan dari hari Sabat itu tercapai? Kan enggak. Nah, inilah sebenarnya yang dikritik Yesus dalam apologetikanya kepada orang Farisi. Bagaimana orang Farisi terlalu kaku akan aturan-aturan yang ada. Mereka lebih mementingkan aturan-aturan yang ada ketimbang kasihnya kepada sesama. Padahal aturan itu ada kan supaya manusia bisa saling mengasihi. Tapi ternyata aturan membuat orang itu nggak bisa saling mengasihi lagi. Contohnya seperti ini ya. Lampu merah. Di perempatan tuh kan ada lampu merah, kuning, hijau. Ya. Nah, dari ketiga lampu ini lampu merah harus berhenti. Tidak ada kata lain, harus berhenti. Tetapi lampu merah itu ada pengecualian, benar nggak? Pengecualiannya apa? Ketika ada orang kecelakaan dan dia harus dilarikan ke rumah sakit, maka ambulans atau mobil yang membawa orang yang dalam kondisi darurat itu mengizinkan supaya lampu merah itu diterobos dan dia tidak melanggar aturan. Karena apa? Karena ada hal yang harus diselamatkan, lebih tinggi dari itu. Dari aturan itu, yaitu orang yang kecelakaan itu kalau nggak segera dibawa ke rumah sakit dan melanggar lampu merah, maka dia akan mati di jalan. Tapi supaya dia tetap hidup, aturan itu boleh dilanggar dan dia tidak bersalah akan pelanggaran itu. Benar kan? Nah, ini sebenarnya yang Yesus ingin katakan. Aturan itu ada, tetapi jika ada kepentingan lebih tinggi dari itu, maka sebenarnya aturan itu tidak menjadi kaku dan baku semacam itu. Kenapa Yesus memiliki pengajaran yang begitu berkuasa? Dia berani mengatakan, aturan tuh harusnya gini. Kamu harus ingat, aku ini lebih besar dari hari Sabat. Aku ini lebih besar dari bait Allah. Kenapa Yesus sampai berani mengatakan hal semacam ini? Ya karena dia adalah Allah. Karena dia sama dengan Allah. Allah yang membuat aturan, dia juga bisa membuat aturan. Dan inilah yang kalian harus mengerti. Pak Maksi Daeng, kalau tantanganmu hanya bilang, mana tunjukin Yesus itu sama dengan Allah, ya terlalu banyak dalam Alkitab. Cuman Anda saja yang tidak mau mendengar, tidak mau mencerna, dan berusaha menyangkal, ini bukan bukti tentang Yesus adalah Tuhan. Padahal itu jelas-jelas membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Di istana presiden, siapa, sekali lagi saya katakan, siapa yang berkuasa atas istana presiden? Ya presiden dong. Itu istananya dia. Lalu kalau dibilang bait Allah, siapa yang berkuasa dan lebih besar dari bait Allah? Ya Allah. Tapi kok Yesus berani mengatakan dirinya lebih besar dari bait Allah? Ya karena dia adalah Allah. Simple. Ya ini saja dari saya. Mudah-mudahan ini membuka wawasan kita untuk lebih tajam lagi melihat Alkitab secara luas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.